Don't stop, don't miss, just do it, 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 do it. My neck, my back, my neck, my back, my neck, my back, lick my. Halo semua, perkenalkan namaku Naila Tifa Ramadhani, biasa dipanggil Naila. Nah, hari ini kita akan membuat makanan fermentasi yaitu churros tapai singkong. Gimana sih pembuatannya? Yuk kita lihat gimana pembuatan churros tapai singkong itu. A few moments later. Proses pembuatan tapai singkong diawali dengan memotong-motong singkong yang telah didapat menjadi kurang lebih 9 bagian. Proses pemotongan ini bertujuan agar saat pengolahan tape singkong menjadi lebih mudah karena telah dibagi menjadi beberapa bagian kecil. Setelah singkong dipotong menjadi 9 bagian, kemudian singkong dikupas untuk menghilangkan kulit singkong. Selanjutnya, singkong dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil untuk memudahkan pada proses peragian saat fermentasi pada tapai singkong. Kemudian dilakukan proses pengupasan daging singkong yang masih berlendir. Pengupasan ini bertujuan agar lendir yang masih menempel dapat dihilangkan, karena kebersihan dari singkong akan mempengaruhi proses fermentasi dari tapai singkong. Kemudian, singkong dicuci bersih menggunakan air mengalir. Singkong dicuci hingga daging singkong kesat dan tidak terasa licin oleh adanya lendir. Kemudian, siapkan panci untuk mengukus singkong yang telah dibersihkan. Setelah siap, singkong dimasukkan dan dikukus selama kurang lebih 30 menit hingga singkong matang. Setelah kurang lebih 30 menit singkong dikukus, kemudian singkong dicek dengan menusuk singkong menggunakan garpu. Jika sudah bisa ditusuk, maka singkong sudah matang. Dan tiriskan singkong untuk proses pendinginan. Sembari menunggu singkong dingin, kemudian hancurkan ragi sebanyak 1 butir. Hancurkan ragi hingga menjadi halus. Hari ini untuk mempermudah kita pada saat proses peragian singkong yang telah didinginkan. Setelah singkong siap, kemudian lakukan proses peragian. Proses peragian dilakukan dengan secara merata dan jangan memberikan ragi yang berlebihan karena akan mengubah rasa dari tapai singkong menjadi pahit. Setelah tapai singkong jadi, proses selanjutnya yaitu pembuatan churros tapai singkong.
Tahap yang pertama yaitu pengaktifan ragi roti. Diawali dengan memasukkan 1,5 sendok teh ragi roti, ditambahkan 1 sendok teh gula dan 7,5 sendok makan air. Kemudian setelah ditambahkan, diaduk-aduk hingga tercampur dan didiamkan selama 7 menit hingga ragi roti mengembang. Ragi yang mengembang menandakan bahwa ragi masih aktif dan dapat digunakan. Selanjutnya yaitu tahap membuat adonan. Masukkan 300 gram tepung terigu ke dalam wadah yang telah disiapkan. Kemudian tepung terigu akan dicampurkan dengan 3 sendok makan gula halus. Kemudian ditambahkan dengan 150 gram singkong tapai yang telah dibuat di awal pembuatan tadi. Setelah itu beri 1/4 sendok teh garam dan masukkan ragi yang telah diaktifkan pada awal langkah pembuatan churros tapai. Selanjutnya, masukkan 225 ml susu full cream dengan cara sedikit demi sedikit hingga adonan sudah siap. Setelah adonan siap, kemudian simpan selama 1 jam hingga adonan mengembang. Setelah adonan mengembang, kemudian aduk kembali agar udara yang di dalamnya dapat keluar dan masukkan ke dalam plastik segitiga untuk proses pembuatan churros tapai. Setelah dimasukkan ke dalam plastik segitiga, kemudian lakukan proses penggorengan dengan api sedang agar proses penggorengan dapat merata. Kemudian setelah churros tapai siap, lakukan proses penghiasan agar churros lebih menarik. Kemudian churros siap dinikmati.